Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hi, good morning. How are you today? My friend of the 8th grade student of SMPN today Depok. Still with me, Ma'am Yul. And then we are going to talk about the simple past tense verbal. Before we start our lesson today, let's pray together by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Then now we go to the learning purpose. Number 1 is about after you finish study about the simple past tense verbal, you can identify the simple past tense verbal sentences. Then you can differentiate the kinds of simple past tense verbal in positive, negative, and interrogative. Then you can share the sentences in simple past tense verbal by oral or written. Now we go to the definition of simple past tense. What is simple past tense? For example, like this, there are some questions that ask you about when did you visit Bali? Why did your sister cry? And then, what did you do yesterday? Then, what did your mother cook last week? All of the questions need the answer about simple past tense. It means that we have to recall our memory about what did happen before now. Nah, jadi pada kalimat-kalimat atau pertanyaan yang tadi diungkapkan memerlukan sebuah jawaban yang berbentuk simple past tense. Artinya bahwa dalam kalimat tersebut mengandung unsur memori. Jadi kita harus memanggil kembali memori kita untuk mengungkapkan atau untuk diungkapkan. Dan ketika kita mengungkapkan suatu memori, itu disebut sebagai kalimat simple past tense. Kemudian simple past tense dibagi menjadi dua, atau simple past tense divided into kinds. There are nominal and verbal. Simple past tense nominal we have discussed in the last meeting, and then verbal we will discuss now. So, when did the simple past tense happen? Jadi, kapan simple past tense itu terjadi atau kapan kalimat dengan simple past tense itu terjadi? Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah 3 waktu yang terdapat dalam bahasa Inggris. Ada present, ada past, ada future. Present adalah sekarang, past itu berada di belakang future. Nah, kita lihat tanda panah biru merupakan petunjuk kapan kalimat simple past tense itu terjadi. Lalu kita berbicara tentang time signal of simple past tense. Beberapa time signal of simple past tense yang bisa digunakan adalah yesterday, last night, last summer, or last blah blah blah, and then blah 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 ago, like 2 years ago, 10 minutes ago, and a long time ago. Nah, pada time signal long time ago sering dipakai dalam teks naratif.
ya, jadi jarang digunakan dalam simple past tense. Kemudian untuk time signal itu tidak harus bertahun-tahun lalu, tetapi 2 menit 2 detik sudah lampau. Nah, kemudian what is the definition of verbal simple past tense? Verbal simple past tense is sentences that the subject do the activity at the past. Jadi, simple past tense bentuk verbal itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu kegiatan tapi sudah selesai di waktu lampau. Then there is a verb on verbal sentence. Coba kita lihat, verbal itu berasal dari a verb, artinya kata kerja. Jadi dalam setiap kata kalimat yang mengandung kata kerja atau kalimat verbal pasti akan terdapat kata kerja. Nah, sekarang akan kita bicarakan kinds of past verb. Jadi jenis-jenis verb past tense. Ada regular verb, ada irregular verb. Regular verb adalah bentuk kedua dari kata kerja yang dipergunakan dalam simple past tense yang pembentukannya dengan menambahkan ed, d, atau ied. Ketika kata kerja berakhiran huruf e, dia akan ditambahkan dengan d. Kemudian ketika ada kata kerja berakhiran dengan huruf konsonan, akan ditambahkan ed. Lalu ketika kata kerja itu berakhiran huruf y, diawali huruf konsonan, maka y akan dirubah menjadi i lalu ditambah ed. Ya. Nah, beberapa contoh ada smile menjadi smiled, love menjadi loved, point menjadi pointed, text menjadi texted, talk menjadi talked, study menjadi studied, type menjadi typed, fold menjadi folded. Nah, ini adalah aturan-aturan dalam pembentukan kata kerja bentuk kedua. Kata kerja berakhiran e tadi sudah, kemudian berakhiran huruf y. Nah, huruf y sebelumnya ada huruf vokal, dia akan tetap hanya ditambahkan ed. Lalu kata kerja yang terdiri dari satu suku kata terakhir akan didouble, sehingga dari kata note menjadi noted, rip menjadi ripped. Dan dua suku kata, kemudian penekanannya ada di kata kedua atau suku kata kedua, huruf terakhir akan digandakan. Commit menjadi committed, prefer menjadi preferred. Ya. Lalu ada beberapa kata kerja lagi yang berbentuk regular, contoh hug, satu suku kata sehingga g didouble. Hug, hugged, hugged. Toast, toast, toast. Race, race, race. Try, tried, tried. Fry, fried, fried. Cry, cried, cried. Study, studied, studied. Call, called, called. Visit, visited, visited. Wish, wished, wished. Serve, served, served. Sew, sewed, sewed. Dance, danced, danced. Watch, watch it, watch it. Lalu ada beberapa kata lagi yang seperti learn, learned, learned. Feel, filled, filled. Want, wanted, wanted.
close, closed, closed, believe, believed, believed, trust, itu trust ya, kurang T, trust, trusted, trusted, then hope, hoped, hoped. Nah, di bawah adalah aturan yang tadi. Jadi dua suku kata akan double, kemudian yang berakhiran huruf Y, dan yang berikutnya adalah berakhiran huruf Y tapi diawali huruf vokal. Nah, berikutnya ada 3 itu mem. Ya, biasanya dalam menghafalkan kata kerja bentuk kedua pasti dilanjutkan dengan past participle yang dipakai pada perfect. Ya, jadi hafalannya langsung 3, present, past, perfect. Kalau perfect seperti apa? Dia lebih di belakangnya lagi, di belakang past tense. Lanjut, ada bentuk irregular verb. Apa irregular verb? Kata kerja yang dibentuknya itu berbeda sama sekali dengan bentuk satunya. Contohnya, hold, held, wear, wore, stand, stood, take, took, cut, cut, sit, sat, buy, bought, write, wrote, put, put. Nah, ini juga ada beberapa kata yang termasuk dalam irregular verb. Swim, swam, swam, teach, taught, taught, buy, bought, bought, speak, spoke, spoken, do, did, done, sell, sold, sold, wear, wore, worn, read, 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 hear, heard, heard, eat, ate, eaten, run, ran, run, put, 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 go and gone, cut, 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 fall, fell, fallen, drink, drank, drunk, fly, flew, flown, choose, choose, chosen. Kita akan pindah pada penggunaan rumus ketika kita akan membuat kalimat berbentuk positif. Pada kalimat positif yang digunakan adalah subject plus verb to plus object plus adverb of time. Kita masih ingat siapa saja yang bisa menjadi subjek. Kemudian objek itu adalah sebagai penegas dari verb to. For example like this. I eat or I ate. Saya makan. Makan apa? Harus ada objeknya. Apa yang dimakan? For example, I ate 2 bowls of noodle, chicken noodle 2 weeks ago. Gitu. Dan pada kalimat negatif, kalimatnya menjadi ada ciri khasnya yaitu penggunaan did not atau didn't. Lalu kata kerja pertamanya berubah menjadi ke bentuk satu lagi plus objek plus adverb of time. Kemudian untuk interrogatif ada did, ada subject, ada verb one, then adverb of time. Then for the answer of yes, yes plus subject plus did, and then no, no plus subject plus did not. So this is the example. Laras read a book. For negative, Laras didn't read a novel. Seperti kita sudah bahas dalam kalimat kalimat nominal sama. Pada kalimat negatif kita harus mencari kata benda yang lain selain a book. Laras read a book. Laras didn't read a book. Did Laras read a novel? Yes, she did. Did Laras read a novel? No, she did not. Nah, ini mestinya read a book ya, yang pertama jadi yes. Nah, yang novel yang kedua. Oke. Yang berikutnya, Teacher Bambang wore a green t-shirt.
Kalimat negatifnya, Teacher Bambang didn't wear a red t-shirt. Tadinya word berubah menjadi wear. Kenapa ada didn't? Ya. Kemudian pada interrogatif berubah menjadi, did Teacher Bambang wear a green t-shirt? Yes, he did. Did he wear a red t-shirt? No, he didn't. Ini salah ya. Ini salah. Harusnya he. Oh iya. Untuk membuat kalimat, kalian usahakan atau hindari menggunakan Google Translate karena akan merusak kalimat yang kamu buat. Kita kembali lagi pada contoh yang berikutnya. Palestine and Kesha smiled to me on the Zoom screen yesterday. Palestine and Kesha didn't smile to you on the Zoom screen. Did Palestine and Kesha smile on the Zoom? Yes, they did. Did Palestine and Kesha smile to you? No, they didn't. Ya, sekarang kita akan menggunakan contoh dengan subjek I. I taught nominal sentence for 8A to 8K a week ago. I did not teach biology for 8A to 8K a week ago. Did I teach NS? So this is NS for the stand for nominal sentence. Did I teach NS for 8A to 8K? Yes, you did. Did I teach biology? No, you didn't. Kenapa kalau you? Karena subjeknya I. Lalu kita mencoba membuat contoh kalimat dengan subjek you. You delivered the lesson book. You didn't deliver the novel. Did you deliver the lesson book? Yes, I did. Did you deliver the novel? No, I did not. Kenapa? Karena subjeknya you. Jadi jawabannya adalah I. Karena dalam setiap percakapan pasti akan terdiri minimal 2 orang. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang merespon. Nah, bagaimana dengan gambar di slide ini? Apakah kalian bisa membuat kalimat simple past tense berdasarkan gambar? Ada beberapa objek di sini atau subjek. Ada the boy, ada the girls, dan ada the boys. Silahkan kamu buat. Kemudian ada kite. Coba kita ambil contoh untuk kite-nya. A kite flew over the boy's head. Jadi a kite, or is it a kite or a toy plane or a paper plane? Oke, kita ganti ya. The paper plane flew over the boy's head. Ya, pesawat kertas itu melayang di atas kepala anak laki-laki itu. Oke, so silakan cari lagi kalimat yang bisa kalian produce based on the picture. Then we go to the next picture. What did the girls do? Ya, apa yang dikerjakan oleh anak perempuan ini? She blew a trumpet. Ya, dia meniup trompet. Then what did happen with the boy's hand? Ya, someone draw some. Apa kata kerja bentuk keduanya dari draw? The red boy drew a picture on the hand's cover.
of misalnya Peter. Ya, nah itu contohnya. Lalu silakan buat lagi kalimat yang lain. Nah, did you remember what your family member do some days ago? Apakah kalian masih ingat apa saja yang dikerjakan oleh anggota keluarga kalian beberapa hari yang lalu? Kalau masih ingat, silakan dituliskan dalam kolom ini, lengkap dengan positif, negatif, interrogatif, dan answer-nya. Ya. Dan kita akan akhiri presentasi ini dengan tetap mematuhi 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Well guys, thank you very much for your attention and for your time, and thank you for watching this video, and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.